Kami sudah sediakan 1 insinyur di setiap kecamatan. Nah, jadi nanti mereka bisa ketika katakanlah misalnya belum bisa menentukan prioritas apa, bingung, ya itulah jadi teman untuk konsultasi. Nanti insinyur itulah yang akan arsitek itulah yang nanti akan memberikan masukan. Nah, seperti itu. Besar nanti peran PII dalam mendukung program kerja paslon nomor urut 1 juga terpilih jadi gubernur. Ya, ini PI ini kan lembaga organisasi profesi ya. Tentu sangat-sangat dipentingkan betul karena salah satu dari upaya yang akan kita lakukan di DKI nanti adalah dengan kolaborasi ya untuk membangun Jakarta ini tidak mungkin oleh pikirannya gubernur wakil gubernur saja kan, tapi tentu harus kolaborasi dari masukan-masukan dari berbagai profesi. Salah satunya PI, tentu karena profesi PI kan juga luas ya, banyak hal yang saya kira akan banyak singgungannya. Nah, karena itu pertemuan hari ini sangat penting dan tadi saya dapat banyak masukan yang sangat berharga ya untuk menyempurnakan ya program-program yang sudah kami gariskan. Program konkretnya apa Pak? Boleh sedikit? Ya tentu persoalan misalnya soal kemacetan ya itu kan tidak bisa lepas dari profesi kaitannya dengan masalah perhubungan ini kan harus diatasi dari mulai hulu sampai hilir ya, semuanya itu harus satu kesatuan ya. Problem banjir juga kan pasti juga diperlukan penyelesaian dari hulu sampai hilir. Nah, hal-hal seperti itu saya kira maka kami akan nanti kan banyak tuh masukan-masukan ya usulan-usulan yang sangat konstruktif ya. Saya sendiri sudah banyak mendapatkan masukan-masukan dari banyak profesi. Nah, tentu kita akan godok dulu ya baru kemudian kita mana yang terbaik, yang intinya adalah yang kualitasnya bagus dan efisien. Nah, 2 hal inilah yang menjadi ukuran untuk bisa kita jalankan sehingga peluang-peluang untuk bermain-main di anggaran APBD ini mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena betul-betul sudah teruji memang kualitasnya bagus dan juga efisien, artinya harganya yang paling kompetitif gitu. Pak, tadi kan di sini kalau misalkan baiknya tadi di pertanyaan baiknya kalau ke Jakarta itu di filter lagi nih kayak ada yang harusnya tuh yang punya kemampuan dan punya nah nanti mungkin dari Ridho ini bagaimana tuh Pak kalau akan menanggapi hal tersebut? Ya kan namanya Jakarta ini kan untuk semua orang yang harus hadir, tetapi kan kita nanti klasifikasikan ya apa kompetensi yang dia miliki atau misalnya profesi apa yang seharusnya diisi. Nah kalau sudah tahu profesi diisi kan ada persyaratannya, ada standar tadi ya, standar yang harus untuk mengisi profesi itu. Artinya ketika orang ini punya potensi untuk kita tingkatkan ya dengan pelatihan kan, makanya akan ada pelatihan siap kerja. Jadi mereka-mereka yang kompetensinya masih di bawah standar, ya itulah yang kita tingkatkan. Nah itulah maka bisa kerjasama dengan kalangan teman-teman profesi tadi, organisasi profesi untuk meningkatkan standar itu. Nah sehingga ketika itu sudah, baru dia bisa masuk untuk memenuhi kebutuhan yang memang diharapkan dengan kompetensi tersebut gitu. Sama tadi yang soal lampu merah tadi kan disinggung juga ya Pak. Ya. Untuk mempersedikitkan orang-orang tersebut itu nanti bagaimana Pak? Ya tentu kalau ada 2 kan tadi, kalau memang ini orang datang ke Jakarta karena ingin jadi profesi pengemis ya dan seperti itu, ya kita tentu akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat di mana dia berasal ya, artinya bisa dikembalikan ke tempat tinggal asal ya, atau bisa juga misalnya dia memang ingin meningkatkan skill. Kalau memang seperti itu makanya nanti akan dilatih di dinas-dinas sosial. Dinas sosial mereka dilatih untuk mengisi tadi skill-skill yang diperlukan ya. Misalnya katakanlah kalau sekedar misalnya memang mau bekerja ya, kalau orang memang mau bekerja punya niat baik kan biasanya dilatih dan dia mau dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia datang hanya sekedar mau memang profesi pengemis ini memang mentalnya sudah rusak seperti itu. Tapi kalau ada yang ada kemauan itu ya maka pasti kami akan berikan kesempatan untuk dilatih agar memiliki skill
ya seperti itu. Nah, tadi kan sempat menyinggung yang anggaran RT/RW 1 miliar itu akan melibatkan insinyur. Ini dalam grand design-nya apakah memang sudah akan melibatkan atau apa namanya ini baru tercetus hari ini gitu? Dan nanti Enggak, gini. Jadi kalau yang kaitan RW itu kan dalam konteks desentralisasi, memberikan kewenangan sepenuhnya pada RW untuk menentukan program yang tepat sasaran sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kan gitu. Ya. Nah, kami tadi itu mengatakan kami sudah sediakan 1 insinyur di setiap kecamatan. Nah, jadi nanti mereka bisa ketika katakanlah misalnya belum bisa menentukan prioritas apa, bingung, ya itulah jadi teman untuk konsultasi. Nanti insinyur itulah yang akan arsitek itulah yang nanti akan memberikan masukan. Nah, seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi tidak karena di setiap kecamatan sudah tersedia ada seorang arsitek itu. Pak Luhut, satu lagi Pak, kemarin kan Pak Pramono dan Pak Rano sudah bertemu dengan Pak Anies. Nah itu kapan nih untuk Ridho sendiri ketemu dengan Pak? Ya kan tinggal nunggu kesempatannya Pak Anies. Ya, yang jelas kan Pak Ridwan Kamil saya tanya memang sudah berkomunikasi. Ya kita tunggu saja lah apa memang masih ada kesempatan bertemu atau apa tidak itu nanti ya kembali kepada Pak Anies kan. Namanya juga kita mau silaturahmi, masa kalau silaturahmi kita nyelonong begitu aja kan tidak, tapi tentu nunggu kesempatan beliau ya. Tapi kita tunggu saja lah. Pak jubirnya PDIP bilang Ciko Hakim ini nyebut kalau misalnya dukungan pendukung Anies ini udah 100% ke Pak Pramono ke 03. Ini Pak Bapak mengomentarinya seperti apa Pak? Ya pendukung Pak Anies kan orang-orang rasional. Iya kan? Apa iya langsung perintah Pak Anies misalnya dukung Pramono semuanya pada ke sana? Enggak juga. Saya sudah banyak bertemu kok para daihatnya Pak Anies, saya sudah sering ketemu dan mereka ketika saya jelaskan tentang bagaimana konstelasi kenapa PKS pada akhirnya nggak bisa mendukung Anies ya karena memang faktanya kita cuma memang kekurangan tambahan kursi kan 14. Jadi ya itu satu realita yang ada gitu. Saya ikut yang termasuk memutuskan ketika memutuskan Pak Anies Sohibul Iman itu saya ikut termasuk yang ikut memutuskan karena saya ketua majelis pertimbangan pusat di PKS ya. Jadi kalau saja waktu itu memang ada peluang Pak Anies bisa waktu itu kebetulan Nasdem kan mendukung kan awalnya kan. Makanya waktu itu kan jadi kita enak. Makanya muncullah Sohibul Iman karena waktu itu Nasdem juga mensyaratkan tidak wakilnya bukan dari Nasdem kan pas kan. Nah, makanya ketika kita sudah Sohibul Iman jadilah aman. Nah cuma ketika Nasdem menarik diri tidak lagi jadi mendukung Pak Anies ya otomatis kan PKS jadi sendirian lagi kan nggak cukup ya. Jadi dalam kesempatan itu karena kebetulan ada tawaran dari Kim ya untuk bergabung dan Pak Ridwan Kamil juga meminta wakilnya dari PKS ya tentu ini satu kesempatan PKS supaya terlibat dan dengan terlibat ini bisa meneruskan program-programnya Pak Anies. Itu kan dulu Pak Anies didukung oleh PKS program-program yang bagus yakinlah akan diteruskan ya. Jadi dengan PKS ada di dalam kan pasti program-program yang dulu Pak Anies lakukan akan diteruskan kan masih satu partai di PKS. Iya, oke ya.